Jawa Timur merupakan provinsi di Indonesia yang terletak di bagian timur Pulau Jawa dengan keanekaragaman geografis mencakup pegunungan, perbukitan, lereng, dataran rendah, pantai, sungai, danau, kawasan vulkanik, kawasan hutan, kota dan pusat pemerintahan. Keanekaragaman geografis yang berada di Jawa Timur ini menciptakan potensi ekonomi, keindahan alam, dan keragaman budaya. Namun, seiring dengan adanya potensi tersebut terdapat tantangan tersendiri terkait manajemen risiko bencana dan pelestarian lingkungan yang harus diperhatikan. Banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang aliran Sungai Ergoyo di Lumajang, Jawa Timur hingga menyebabkan 2 truk penambang pasir hanyut dan terseret derasnya banjir. Gempa bumi 6 magnitudo sempat mengguncang Pacitan, Jawa Timur pada hari ini Kamis 8 Juni 2023 dini hari tadi sekira pukul 00:04 waktu Indonesia Barat. Getaran gempa bahkan terasa hingga sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Saudara, tebing setinggi 10 meter di halaman rumah warga longsor hingga menutup akses jalan desa di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Wah, ternyata di balik keindahan Jawa Timur terdapat banyak ancaman bencana yang harus kita waspadai ya, Bin. Aduh, jadi takut deh. Apa ntar aku cari pasangan di luar Jawa Timur aja ya? Nggak perlu berlebihan gitu, Mar. Kan nggak semua daerah di Jawa Timur memiliki kerentanan bencana yang tinggi. Yuk, coba kita tanyain aja ke ahlinya. Daerah mana aja sih di Jawa Timur yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana? Iya. Hari ini masih takut tinggal di Jawa Timur? Jangan dulu deh, karena tidak semua daerah di Jawa Timur memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam. Kali ini aku akan menjelaskan tentang pengelompokan kecamatan berdasarkan jumlah bencana di Jawa Timur menggunakan analisis klaster hierarki. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang dikumpulkan dari publikasi Kabupaten atau Kota dalam angka tahun 2023 sebanyak 38 kabupaten atau kota dengan jumlah total 666 kecamatan. Berikut merupakan cuplikan gambaran data yang digunakan. Sebelum memulai clustering, perlu ditentukan jumlah cluster optimum. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh jumlah cluster optimum sebanyak 5 cluster dengan menggunakan metode single linkage, complete linkage, average linkage, dan WART. Penentuan metode cluster terbaik didasarkan pada nilai ACD rate. Semakin kecil nilai ACD rate, maka semakin bagus hasil pengelompokannya. Diperoleh hasil metode WART sebagai metode terbaik untuk pengelompokan cluster. Identifikasi karakteristik cluster dapat dilihat pada cluster centroid seperti pada gambar berikut. Anggota dan karakteristik daerah pada cluster 1. Daerah pada cluster 1 memiliki jumlah kejadian bencana gempa bumi yang cukup tinggi dan bencana banjir rendah. Meskipun gempa bumi menjadi bencana yang paling banyak terjadi, kejadian gempa bumi ini paling sedikit bersamaan dengan cluster 2 dan cluster 5. Pada cluster 1 memiliki jumlah kejadian banjir, tanah longsor, dan gempa bumi paling sedikit di antara 5 cluster, sehingga dapat disimpulkan bahwa cluster 1 merupakan daerah yang paling tidak rawan terhadap bencana alam. Selanjutnya adalah anggota dan karakteristik cluster 2. Cluster 2 merupakan daerah dengan jumlah kejadian bencana banjir cukup tinggi dan tanah longsor yang rendah. Pada cluster 2 memiliki jumlah kejadian bencana gempa bumi dan tanah longsor paling sedikit di antara kelima cluster, sehingga dapat disimpulkan bahwa cluster 2 daerah yang paling tidak rawan terhadap gempa bumi dan tanah longsor di antara kelima cluster. Selanjutnya adalah karakteristik cluster 3, daerah dengan jumlah kejadian bencana tanah longsor tinggi dan bencana gempa bumi yang rendah.
pada klaster 3 ini juga memiliki jumlah kejadian tanah longsor paling tinggi di antara kelima klaster. Daerah pada klaster ini memiliki jumlah kejadian gempa bumi paling sedikit di antara kelima klaster, sehingga dapat disimpulkan bahwa klaster 3 termasuk daerah yang paling tidak rawan pada gempa bumi dan paling rawan terhadap tanah longsor. Selanjutnya adalah karakteristik klaster 4. Klaster 4 adalah daerah dengan jumlah kejadian gempa bumi yang tinggi dan banjir yang rendah. Selain itu, klaster 4 memiliki jumlah kejadian gempa bumi yang paling tinggi di antara kelima klaster. Jumlah kejadian banjir dan tanah longsor pada klaster ini tidak tertinggi dan tidak terendah, namun cukup tinggi jika dibanding dengan klaster lain, dan sehingga dapat disimpulkan bahwa klaster 4 berisi daerah yang paling rawan terhadap bencana gempa bumi dan merupakan daerah yang cukup rawan terhadap banjir dan tanah longsor di antara kelima klaster. Selanjutnya adalah karakteristik yang ada pada klaster 5. Daerah pada klaster 5 merupakan daerah dengan jumlah kejadian banjir tinggi dan tanah longsor rendah. Daerah pada klaster ini memiliki bencana banjir yang paling tinggi di antara kelima klaster. Selain itu, klaster 5 memiliki jumlah kejadian bencana gempa bumi dan tanah longsor paling sedikit di antara kelima klaster, sehingga dapat disimpulkan bahwa klaster 5 berisi daerah yang paling tidak rawan terhadap bencana gempa bumi dan tanah longsor, dan merupakan daerah yang paling rawan terhadap bencana banjir di antara kelima klaster. Berikut merupakan peta persebaran bencana alam dengan keterangan warna hijau muda merupakan daerah yang memiliki kerentanan yang sangat rendah terhadap bencana alam. Warna hijau merupakan daerah yang memiliki kerentanan yang rendah terhadap bencana alam. Warna kuning memiliki kerentanan yang sedang terhadap bencana alam. Kemudian warna oranye merupakan daerah dengan kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam. Dan yang terakhir, warna merah merupakan daerah dengan kerentanan yang sangat tinggi terhadap bencana alam. Jadi, kesimpulannya adalah tidak semua daerah di Jawa Timur memiliki kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam. Jadi, jangan takut ya. Oh, jadi nggak semua daerah ya di Jawa Timur yang memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana. Kalau gitu, aku nggak jadi cari pasangan di luar Jawa Timur deh. LDR-an mahal. Ih, nggak perlu takut ya, Rek, untuk tinggal di Jawa Timur. Semua pasti udah ada yang ngatur. Provinsi Jawa Timur, Jar Basuki Mawabeo.